Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtra Donalobis. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Loksmawe akan melakukan pengambilan video UKIM. Terima kasih. Ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Supaya berkah pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dengan baik, santriwan santriwati sekalian, sebelum belajar, Bapak cek kehadiran dulu. Bapak absen dulu. Hafiz ada? Ishom, Hadir. Naufal, Hadir. Anugrah, Hadir. Wafik. Izin. Oh, izin. Zera, Izin. Dinda, Izin. Uja, Hadir. Hafiza, Hadir. Ranung, Hadir. Kania, Hadir. Amel, Hadir. Loren, Hadir. Karisa, Hadir. Rosa, Zahra, Hadir. Ainun, Hadir. Devina, Hadir. Aurel, Hadir. Dwi. Hadir. Alhamdulillah, untuk yang hadir semoga dalam keadaan sehat semua. Yang izin mungkin saja kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan dapat beraktivitas belajar seperti biasa. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada pembelajaran SKI maupun SKI, dan pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang baik santriwan-santriwati sekalian, ini ada tampilan gambar, ada 4 buah tampilan gambar. Gambar yang pertama, coba kalian lihat, kira-kira ini gambar ini menceritakan tentang apa? Tahu tidak? Ini tentang orang Arab Baduy yang membuat tenda dan tinggalnya tidak menetap, nomaden, artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gambar yang kedua, tahu? Ini adalah masyarakat Arab yang berkelompok, yang bersuku-suku. Suku yang satu ada suku yang satu lagi, dan suku-suku yang berkelompok ini sering bertikai, konflik antar suku. Kalau ini pasti tahu ya, ini orang sedang apa ya? Ya, orang sedang berdagang, karena mayoritas mata pencarian masyarakat Arab itu
itu adalah berdagang, menggantungkan kehidupan mereka dengan berdagang. Maka bangsa Arab itu pintar dalam berdagang, ya. Dan yang terakhir, ini gambar apa? Menyembah apa? Patung atau berhala. Jadi masyarakat Arab pada saat itu kepercayaannya adalah menyembah berhala. Dan masih banyak lagi kepercayaannya. Baik anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita anak-anak menelaah bagaimana kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menguraikan kondisi sosial dan politik masyarakat Arab dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menelaah sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam dengan benar. Kemudian anak-anak dapat menguraikan kondisi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Bagaimana sih kondisi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian dapat menyimpulkan bagaimana kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan yang kita ingin gapai bersama adalah kita akan memahami bagaimana kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebagai pendahuluan, di sini disampaikan bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam jahiliyah. Jahiliyah berarti kebodohan, dalam arti tanpa petunjuk wahyu. Meski demikian, terdapat unsur-unsur kebudayaan yang berkembang pada saat ini. Jadi anak-anak sekalian perlu dipahami, jahiliyah itu bukan dalam persepsi bodoh saja. Karena perlu kalian ketahui, masyarakat Arab sebelum Islam itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Jadi definisi jahiliyah itu lebih kepada mereka itu tidak menerima kebenaran. Ama bahasa kita keras kepala, tengkar, ya. Sudah tahu benar Islam datang, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya mereka dikatakan jahiliyah. Jahiliyah yang lain bisa didefinisikan bahwasanya kehidupan saat itu sangat-sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, masyarakat Arab pada saat itu suka minum-minuman, mabuk-mabukan, perang antar suku, kemudian yang lebih parah lagi, membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. Karena bagi mereka, ketika lahir bayi perempuan itu dianggap aib. Makanya kalau lahir anak perempuan, mereka tidak menerima. Sampai-sampai anak yang lahir perempuan itu mereka kubur hidup-hidup. Begitu mengerikan keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Coba perhatikan kondisi sosial masyarakat sebelum Islam. Masyarakat terbagi dalam kabilah-kabilah atau suku-suku, kelompok-kelompok, ya, tahu kan? Kelompok-kelompok. Sistem yang dianut adalah sistem patriarki yang sangat kuat. Patriarki ini dominan ke laki-laki. Laki-laki itu segalanya, sedangkan perempuan itu tersingkirkan. Ya, tersingkirkan. Betul tadi, dianggap aib. Ya. Jadi segala urusan itu laki-laki. Perempuan derajatnya sangat rendah saat itu. Bisa dipahami sampai sini? Bahkan praktik pembunuhan bayi perempuan marak terjadi, ya. Pertikaian antar suku pun sering terjadi. Itu kondisi sosial. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi? Mata pencarian utama mereka adalah berdagang, bertani,
dan beternak. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Jadi ketika itu kota Mekah itu benar-benar menjadi pusat perdagangan, karena kota Mekah itu menjadi jalur penghubung ya antar satu daerah ke daerah lain. Kalau istilahnya itu jalur sutra. Kemudian terdapat pasar-pasar yang terkenal, yaitu pasar Ukas namanya. Kemudian budaya dan ilmu pengetahuan. Mereka sangat mengedepankan sastra, khususnya puisi. Orang-orang yang ahli, yang lihai dalam berpuisi, kedudukannya tinggi di mata masyarakat yang lain. Jadi anak-anak yang pandai membuat puisi, yang mahir dan dinikmati pertunjukan puisinya, maka kedudukannya tinggi. Kemudian karya puisi yang ditampilkan dalam acara tahunan disampaikan di Ka'bah. Jadi memang ada panggung pementasan untuk orang yang ahli syair, orang yang ahli puisi menampilkan keahlian puisinya. Kemudian tidak ada sistem pendidikan formal, ilmu terbatas pada pengalaman lisan. Jadi belum ada pembelajaran yang formal ketika itu. Kemudian agama dan kepercayaan. Mayoritas masyarakat menyembah berhala. Ka'bah berisi ratusan berhala seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan mungkin masih banyak lagi nama-nama berhala yang mereka sematkan. Tapi yang terkenal adalah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Sebagian kecil penganut Hanif, Yahudi, dan Kristen juga ada. Jadi ada penganut agama Hanif. Ada yang tahu agama Hanif itu agama apa? Agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Agama tauhid, mengesahkan Allah. Tapi dalam perjalannya waktu, agama Hanif itu tertinggalkan. Kemudian mereka menganut kepercayaan apa? Mereka menganut kepercayaan Yahudi, Kristen, dan mayoritas paganisme, yakni menyembah berhala. Di mana-mana ada patung yang mereka sembah. Nah, menurut kalian patung itu terbuat dari apa saja? Ada yang terbuat dari batu. Kemudian ada yang terbuat dari tanah. Ada juga yang terbuat dari logam. Sekehendak mereka. Padahal patung itu tidak bergerak, tapi tetap mereka sembah, menandakan mereka benar-benar masyarakat jahiliyah bodoh. Jadi meskipun di zaman jahiliyah masyarakat Arab telah memiliki kebudayaan yang kompleks, kedatangan Islam mengubah banyak aspek kehidupan mereka secara mendasar. Ya, jadi kedatangan Islam membawa perubahan yang luar biasa. Ketika Rasulullah lahir di tengah-tengah mereka, merubah segalanya dari jahiliyah menjadi kebudayaan yang sangat maju. Minazul mati ila nur, dari zaman kebodohan menjadi zaman yang terang benderang yang kita rasakan seperti saat ini. Baik, santriwan-santriwati sekalian, untuk lebih menekankan pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini, mari kita simak video pembelajaran. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk ke Jazirah Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk
Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan segani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat, yang disembah oleh kabilah Huzail dan Khuza'ah. Orang-orang Quraisy biasa mengusapkan darah mereka di sisi berhala ini sebagai bentuk ibadah padanya. Karena itu, berhala ini juga dinamakan berhala darah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Mushallal di Qudaib. Al-Mushallal adalah jalan di suatu bukit menuju wilayah Qudaib. Kemudian ada Latta, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda, namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian, kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda agar terkesan dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi amanat kepada Amr. Ada yang mengatakan Amr mendapat pesan melalui mimpi, ada pula dalam keadaan sadar. Ada yang menyebutkan ia bertemu dengan jin yang berwujud manusia. Mereka memberitakannya bahwa berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jamaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu kepada mereka. Hadiah dari penguasa Mekah diserahkan pada Huzail bin Mutrikah yang tinggal di Ruhat, wilayah Hijaz. Yaguts untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jur, dekat Sabak. Sedangkan Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Khaywan di Yaman, dan Nasr untuk keluarga di Zi al-Kila di wilayah Hamr. Kemudian mereka membuatkan kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah, walaupun mereka berkeyakinan Ka'bah lah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhai kian tersebar di Jazirah. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Apakah masyarakat Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meskipun demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah sang pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
santriwati sekalian, kalian sudah melihat poin-poin penting dalam PowerPoint tadi yang Bapak sampaikan. Kalian juga sudah melihat video pembelajaran, tentu penguatan pemahaman yang telah disampaikan tadi menambah khazanah pengetahuan bagi kalian tentang bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, berikutnya Bapak akan membagi kelompok tugas kepada kalian, nanti kalian mempresentasikan itu. Tapi agar semangat pelajaran kita hari ini, kita awali dengan hiburan terlebih dahulu. Ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Semangat? Oke. Lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 2 kali tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Kalian mengerjakan diskusi kelompok. Bapak bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi nanti kalian akan menelaah kembali 4 hal, yakni tentang bagaimana kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, dan kondisi agama. Apa tadi? Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan agama. Dibentuk kelompok. Ini kan sudah pas ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan membentuk kelompok, kemudian membahas tugas yang akan Bapak sampaikan. Tugas yang akan Bapak sampaikan ini adalah berkaitan dengan kalian. Bapak minta untuk mencari informasi tentang bagaimana aspek kebudayaan sebelum Islam dari 4 aspek tadi: sosial, ekonomi, politik, dan agama. Jadi setiap kelompok mencari kondisinya masing-masing. Silakan membentuk kelompok. Baik, santriwan-santriwati sekalian, sudah selesai semua kan? Waktu juga sudah selesai. Bapak tadi memberi waktu kepada kalian 30 menit. Sudah semua kan? Baik. Kalau sudah, selanjutnya kalian Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Silakan dari kelompok 1 berkaitan dengan keadaan sosial. Untuk maju ke depan. Salah seorang mempresentasikan di depan kelas, yang lain mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi kelompok yaitu membahas tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam, namun juga dikenal sebagai masyarakat Jahiliyah, memiliki kondisi sosial yang beragam dan bersuku. Masyarakat ini terbagi menjadi berbagai suku dengan sistem kekerabatan yang kuat dan memimpin suku yang
Berikutnya yang tampil mempresentasikan diskusinya tadi adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan: kondisi politik masyarakat Arab sebelum masuk Islam. Sistem kesukaan masyarakat Arab pada Islam terbagi menjadi berbagai suku dengan rasa kesetiaan yang kuat terhadap suku masing-masing. Setiap suku memiliki kepemimpinan dan sistem pemerintahan sendiri yang seringkali dipimpin oleh seorang tokoh berpengaruh atau syekh. Tidak ada pemerintahan sentral, tidak ada organisasi politik atau pemerintahan formal dan yang mengatur seluruh jazirah Arab, kecuali di zaman wilayah-wilayah di daerah Arab umumnya dipimpin oleh kepala suku atau majelis suku yang memiliki otoritas terbatas. Majelis suku di beberapa wilayah seperti Mekah terdapat majelis suku yang dikenal sebagai Ela yang mengatur berbagai hal penting. Majelis ini memutuskan masalah-masalah penting namun tidak memiliki otoritas. Bapak santri sekalian, masih semangat? Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, kalian sungguh masih bersemangat. Maka yang tampil berikutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam jahiliyah didominasi oleh perdagangan, peternakan, dan pertanian. Dengan perdagangan menjadi sumber pendapat utama. Mereka dikenal sebagai pedagang tangguh dan memiliki rute perdagangan yang terjadi dengan baik, termasuk ke negeri-negeri tetangga. Masyarakat pedalaman lebih fokus pada peternakan, sementara perkotaan mengandalkan pertanian dan perdagangan. Elaborasi lebih lanjut. 1. Perdagangan. Perdagangan merupakan pilar utama perekonomian, dengan masyarakat Arab dikenal sebagai pedagang yang mahir dan memiliki jaringan perdagangan yang luas. 2. Peternakan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman lebih banyak terlibat dalam peternakan, terutama karena kondisi alam yang mendukung. 3. Pertanian. Pertanian juga penting. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan Ka'bah di Mekah sebagai pusat ibadah yang sangat populer. Berhala-berhala seperti Al-Alat, Al-Uzza, dan Manah sebagai juga menjadi objek pemujaan. Sistem kepercayaan lain, beberapa kelompok masyarakat Arab juga menyembah dewa-dewa, roh-roh leluhur atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib seperti batu-batu, karang atau pohon. Hanifiyah, sebagian kelompok masyarakat Arab juga diketahui mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Hanifiyah, yang menekankan pada kesatuan Allah, monoteisme. Sekian dari kami, bila ada salah kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sepanjang pembelajaran tadi kalian sudah melihat PPT PowerPoint ya, dengan berbagai penjelasan. Kemudian kalian sudah melihat video pembelajaran, kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas berupa diskusi. Tentu pemahaman tentang kebudayaan sebelum Islam sudah benar-benar kalian pahami ya. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam itu, poin pentingnya adalah mereka itu kehidupannya nomaden. Apa nomaden tadi? Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian poin pentingnya lagi adalah mereka bersuku-suku. Kemudian poin pentingnya lagi adalah mereka mempunyai mata pencarian mayoritas apa tadi nak? Perdagangan. Kemudian agama dan kepercayaan mereka adalah paganisme. Apa paganisme tadi? Menyembah berhala. Selain menyembah berhala, mereka juga mempunyai kepercayaan terhadap nenek moyang mereka. Mereka juga menyembah matahari, bulan, bintang, jin dan roh nenek moyang mereka. Ya, sungguh sekali lagi merupakan keadaan yang sangat jahiliyah. Sampai akhirnya Rasulullah lahir ke bumi, tepatnya di Mekah, membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Arab, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menjadi zaman yang maju dalam segala aspek. Makanya kita harus bersyukur terhadap semua itu. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Apa tadi? Dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Nah, itu di pertemuan berikutnya. Saya pikir sampai di sini pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dapat kita ambil yang tibar, ibroh, pembelajaran hikmah, sehingga kondisi-kondisi yang telah lalu itu jangan sampai terjadi lagi di masa sekarang. Demikian, terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi